Buset dah, nakutin banget ini. Apaan tuh? Dilarang membuang sampah di gunung ini. Kemarin ada yang kesurupan. Rasanya sudah lama juga ya gak mendaki gunung. Ya karena pandemi membuat diri gua males kemana-mana. Ditambah ya kantong yang gak sefrekuensi dengan keinginan. Namun tiba-tiba dadakan gua dan teman gua Ropi merencanakan mendaki Gunung Kencana. Gunung yang tidak terlalu tinggi dan cocok untuk melepas penat dan rindu mendaki. Oke bro, mantap. Udah lama gak mendaki dan sekarang mau mendaki lagi bareng Bang Ropi. Si Ropi si pincang. Mau ke Gunung Kencana di rumah ini jam 4 lah. Gunung Kencana itu daerah puncak ya. Dari sini puncak Bogor 2 jaman dari sini. Oke mantap, kita langsung berangkat aja. Bye. Oh iya, Gunung Kencana terletak di daerah puncak Bogor. Lumayan jauh juga lah dari rumah gua. Bisa mencapai 3 jam kurang lebih perjalanan menggunakan sepeda motor. Awalnya sih memang rada ragu ke Gunung Kencana karena konon katanya biaya masuknya lumayan mahal, hampir sama aja ke Gunung Gede. Tapi ya karena persiapan kami gak sesiap mendaki pada umumnya, dan ditambah teman gua Ropi ini masih masa pemulihan, kakinya bekas kecelakaan dan masih dipen juga kakinya. Akhirnya kami memilih Gunung Kencana saja, jaga aman. Jadi kita udah nyampe dulu ya di sini di pos pertama Kebun Teh, registrasi pertama di dulu ya. Tapi kemarin tuh teman kesini ada yang 3 kali atau ada apa akamsi di sana? Di mana? Di Kebun Teh ya. Ada akamsi sebelum simak sih. Sebelum simak sih. Iya. Oh itu mungkin parkir. Bukan parkir, ada lagi. Iya, katanya 15.000 per orang. Ya, kurang tahu deh. Iya, katanya teman kemarin sih, baru kemarin. Belum Kalau enggak gini deh, kalau misal ada yang minta di jalan di foto orangnya. Kalau enggak kita ke pos aja gitu. Di Berarti foto aja orangnya. Berarti fixnya 2 kali itu ada. Fixnya 2 kali. Jadi kalau untuk pembayaran di sini sama di pos Ambaladonya aja. Paling ya mungkin bayar parkir di situ pas di desa LC-nya, desa Kampung LC. Tapi kalau ke Telaga juga bayar, beda lagi. Kalau ke Telaga Warna, ke Telaga Saat itu beda lagi. Beda lagi. Kalau siang kan itu kena tiketnya 25.000. Nah itu baru sekaligus tiket ke Telaga Warna. Kalau ke Telaga Saat itu bayar lagi 10.000 satu orang. Jadi ini 20.000 per orang. 20.000 satu orang. Berdua. Itu rutenya ya? Itu rutenya aja. Semua barang itu sih. Barang aja sih, barang aja. Namanya siapa? Ropi. Ya. Oke. Sebelum menuju base camp Gunung Kencana, kita harus melewati kebun teh yang sangat luas dan indah. Sayangnya kami sampai di sini malam, jadi agak gelap, kurang kelihatan keindahannya. Yang ada malah rasa kengerian di saat melewati kebun teh yang sepi ini. Ditambah jalannya yang berbatu yang seakan-akan membuat kami jamming di motor. Wow, jadi jalannya rusak banget, parah. Ini motor itu lah ini kalau pakai motor matic. Goblok. Kita nunggu yang belakang dulu. Jadi kita bareng sama orang Parung ya, deket. Itu bareng sama rombongan lain. Oke, kita jalan lagi ya. Kita sampai sana kira-kira jam 7-an lah. Sekarang nyampe 6:30 kayaknya nih, nyampe sini. Tadi rumah jam 4:30. Oke lur, jadi kita udah nyampe ya di sini ya, di base camp Gunung Kencana ya. Karena ya tadi kirain deket, ternyata setengah jam ada ke sini ya. Jauh banget lur ya. Dan ya ini jalannya pusing juga, berbatu gitu, agak rusak. Jadi agak lama ke sini. Dan gelap juga lur, dan ya gak kelihatan tanda-tanda apa ya penunjuk jalan ke sini. Karena kita istirahat dulu di sini, ntar kita langsung cabut ke atas. Mantap. Akhirnya kami sampai di parkiran Gunung Kencana. Jadi ya ini bukan base campnya ya dulur, tapi tempat penitipan motor. Dan untuk ke base camp kita harus jalan lagi sekitaran 15 menitan lah. Di base camp Gunung Kencana ini tadi ya di depan tuh bayar berapa? 20.000 per orang di
masuk ke daerah apa, kebun teh. Dan sekarang udah masuk kebun teh. Ini masuk ke sini setengah jam lah kurang lebih, karena jalannya agak rusak juga dan gelap. Tadi sempat ragu juga karena sempat nanya-nanya ke orang, karena apa ya, nggak kelihatan lah. Dan di sini penitipan motor ini bukan otomasinya, dan otomasinya katanya di atas. Di sini bayar motor 20.000 dan di atas per orang 20.000 kayaknya. Jadi lumayan lah, lumayan mahal juga. Bener gak bang? Yo, Gimana udah perjalanan ke sini? kalau mau Mantap kencana rekomendasi sih jangan bawa mobil. nggak? Bawa mobil jeep. Keren. Kita istirahat dulu ya di sini. Iya. Kita ngopi makan lah. Ntar kita langsung cap lagi. Oke, mantap. Sambil kita ya lupa nunggu teman-teman yang itu barengan tuh dari masih Bogor sih, dari daerah Parung ya, di belakang. Kirain mereka di depan tadi, ternyata di belakang. Oke lah, mantap. Coba jadi kita makan dulu di sini ya. Masih suasana lebaran karena masih ada semur. Wow, makan Pak. Semur, dan kita juga bawa biji ketapang, keripik Aceh yang banyak. Dan ternyata hujan nih. Kayaknya kita agak malaman deh naiknya. Kalau enggak ntar Siang, pagi, kalau nggak- pagi ya. pagi siang. Pagi siang malam. Ya gimana, ntar aja lah gimana mood. Oke, mantap. Ntar kita lanjut lagi ya perjalanannya. Tak begitu lama, teman-teman barengan pun datang. Tapi ya kita gak langsung mendaki karena tiba-tiba hujan deras turun yang membuat pendakian kami harus ditunda dulu. Oke bro, jadi sekarang kita mulai berangkat. Jam berapa sih? Jam berapa ya? Jam berapa sih? Jam 8-an kayaknya sih. Gua belum lihat jam. Dan kita bareng dan sekarang jalan ke pos Simaksinya. Jadi tadi itu bukan pos Simaksi, cuma parkiran. Dan kita bareng sama itu rombongan lain yang dari Parung. Ini agak gerimis juga sih, tapi gak apa-apa lah, daripada kemalaman makin dingin, mending sekarang. Oke, mantap. Setelah hujan agak reda, kami langsung memulai pendakian. Trek masih berbatu dan melewati hamparan kebun teh. Namun kali ini kami diikuti oleh seekor anjing liar yang entah gak tahu asalnya dari mana. Mungkin anjing ini butuh holiday juga ya. Hihihi. Anjing. Gagal sih ya. Jengkot. Oh. Jadi kita ditunjukin jalan oleh si anjing nih. Si anjing banget. Bikin jalan menuju ke Simaksinya. Bareng lah, bareng. Wisata Gunung Kencana. Oke bro, akhirnya kita nyampe juga di base camp Gunung Kencana nih. Dan ternyata hujan lagi, tadi istirahat dulu di sini, dan sekarang bareng anak-anak yang berombongan dari Parung. Kenalan dulu dong, gua belum kenalan. Oh iya, kenalan dulu dong. Siapa namanya nih? Namanya Ibnu Ahmad. Rama, Ibnu Muhammad. Iya. Akrom, Rama. Yo, Reja, Rama, Reja, Jayan, Rama. Oke. Yayan, terus Fauzan, Rama. Terus Sadam apa Sadam? Sadam. Dan ini terakhir pincang. lu pegang. Maksudnya berapa? 20 ya? Nah kira-kira berapa menit ah? Setujam. Berapa? Kalau siang macet ya? Kalau siang mah macet ya? Bukan macet, kalau siang enak sih. Kalau malam kan nggak bisa cepat. Iya sih, gelap ya. Nah, bro, jadi kita mau berangkat sekarang jam berapa ya? Jam 9:30. Ini udah agak reda sih. Oke lah, kita tapi berdoa dulu ya sebelum berangkat, biar selamat. Pendakian pun dimulai, tapi sial menimpa kami. Baru beberapa langkah mendaki, tiba-tiba hujan deras turun lagi. Alhasil kami harus menunda sampai hujan reda lagi. Balik deh. Oke, ternyata hujan lagi bro. Ya kita tunda lagi aja lah, karena gua gak bawa jas hujan juga. Dan malam-malam begini hujan-hujan. Konsep lah. Jadi kita tunggu dulu sampai reda. Oke bro, sekarang jam 11:30-an, ini baru agak reda. Jadi kita langsung berangkat aja, cabut lah.
Oke, perkiraan perjalanan sejam lah kurang lebih. Jadi ya oke lah, kita mantap berangkat. Nggak kelihatan anjing, tanjakan Sambalado bikin lagi. Tai anjing lah. Gile. Nggak kelihatan ya. Nah, jadi ternyata nggak ke atas. Sampai terus sampai pos berapa ya? Nggak tahu. Setelah 3 jam nunggu, akhirnya hujan reda juga. Kita langsung melanjutkan perjalanan lagi. Sedikit kaget karena treknya ini yaitu tangga-tangga kayu. Mana licin lagi bekas hujan dan mana gelap lagi. Sungguh tidak disarankan sekali mendaki Gunung Kencana di malam hari dan bekas hujan kayak gini. Anjing banyak bolong-bolong gini. Takut, sumpah. Gue salah injak. Gile, lumayan naiknya dong. Ini capeknya tangga, sumpah. Gelap melanda dan gerimis pun tidak reda-reda. Salahnya gua gak bawa mantel dan senter. Karena senter HP tidak dianjurkan sekali, apalagi di skala hujan seperti ini. Tapi ya kalau gak ada gimana lagi. Oh mantap. Kita udah baru nyampe pos 1. Paling berapa menit ya? 10 menit lah sampai sini. Oh mantap lah, kita langsung jalan lagi. Kita putus kalau kamu buang sampah di gunung. Lah siapa? Pacar juga gak punya. Sama siapa anjing? Mantap gak? Wah, Ternyata anjing ini masih mengikuti kami sampai sekarang. Gak tahu dah dia kenapa, tapi kayaknya sih dia sangat kelaparan dan dia seolah-olah ingin menunjukkan jalan pada kami dan meminta upah. Ya kayak semacam guide lah gitu. Ini udah tanah ya? Oh, pos 2. Nyampe pos 2. Katanya tangganya cukup di sini ya. Ke atasnya ke atasnya konturnya tanah ke atasnya. Bukan tangga lagi. Oh, ini capek banget asli. Selepas pos 2, trek mulai berganti menjadi tanah. Rasanya lega sekali. Bagi gua lebih baik trek tanah daripada tangga. Memang sih trek dibuat tangga memudahkan sekali untuk pendaki. Tapi ya rasanya berjalan di tangga itu tenaga lebih terkuras daripada trek tanah yang menanjak. Mengganggu kita udah nyampe puncak ya bro, puncak tenda-tenda. Akhirnya setelah 1 jam perjalanan kami sampai juga di puncak Gunung Kencana. Di sini sudah ramai sekali tenda-tenda pendaki yang sedang bermalam juga. Katanya kata penjaga base camp 100 orang lebih yang mendaki hari ini. Maklumlah masih suasana libur lebaran, jadi ya masih banyak orang-orang yang berwisata. Oke bro, mantap. Jadi kita udah nyampe di puncak ini jam 12/5 menit. Mantap. Hujan-hujan ini. Treknya lumayan sih. Tapi treknya cuma sejam. Dan kita mau bikin tenda dulu sini. Dan habis itu masak, makan, tidur. Oke, mantap. Oke bro, mantap. Jadi kita sampai akhirnya udah bikin tenda nih. Jam berapa? Udah jam 12 lewat kayaknya, setengah 1. Dan kita mau masak-masak dulu. Habis makan, makan terus makan tidur lah. Kita lihat sunrise pagi kalau dapat sih, tapi kayaknya ini sekarang cerah sih, soalnya tadi udah kelihatan lampu-lampu di patok itu. Oke mantap.
Makan enak, jadi masak bareng-bareng, berangkat berdua. Sini jadi ramean. Enak nih. Kalau naik gunung gak dapat teman tuh sayang ya. Gak dapat teman baru. Jadi mau masak apa bang sekarang? Ini tempe mendoan, tempe biasa. Tempe mendoan tempe tahu. Mantap lah. Kita ngemi bas. Ini hal wajib di gunung. Ngemi, benar gak? Yo. Beginilah serunya mendaki gunung. Bisa membuat cepat akrab dengan orang lain walaupun baru kenal dalam beberapa jam saja. Sebenarnya juga di gunung kebanyakan orang-orangnya baik dan ramah. Ketika berpas-pasan di trek, mereka pasti menyapa walau hanya sekedar senyum saja. Selain itu, di gunung kita diajarkan untuk saling berbagi, mengasihi, dan membantu satu sama lain. Ya begitulah serunya mendaki gunung. Aja ngikutin sampai puncak beneran. Keren dah. Sono lu gua ngeri. Sumpah. Sono. Baik ya. Wah, minta upah dia ya. Lu Bang, ngantar ada. minta upah. Bisa ada. Sendok nah itu garpu. Pesan anjing ulah di dia. Di bang, taruh sana bang. Iya. Gimana kan? Udah. Gak mau masuk lagi nih mah udah. Sini lu. Aku juga udah lagi. Udah ya. Udah ya. Lu. Oh bro, sekarang udah jam 2:30. Kita mau tidur karena udah masak tadi. Ya udah. Dan gua gak enak badan juga. Pokoknya tidur semoga aja pagi cerah lah. Kita mau lihat sunrise. Ya bang. Bukan babi ya tidur ya. Oke bro, selamat pagi. Sekarang udah pagi jam berapa? Jam 6 kurang. Dan cuacanya main cerah deh. Kayaknya 10. ya, kayaknya gua mau lihat sunrise. Anak-anak masih pada tidur. Dan semoga aja kelihatan deh. Kita lihat cek dulu ya. Mantap. Pagi kali ini sesuai ekspektasi. Cerah dan sejuk. Ditemani suara kicauan burung dan kabut tipis-tipis yang membuat suasana menjadi eksotis. Suasana yang gue rindukan yang seakan-akan menjadi asupan bulanan. Dari kejauhan terlihat indah dan gagahnya Gunung Gede Pangrango. Ditambah cakrawala yang mulai berubah warna, pertanda matahari akan segera terbit. Masya Allah, indah sekali ciptaanmu ini. Suatu kalimat yang gue ucapkan ke diri gue. Mungkin keindahan ini adalah bayaran atas perjuangan dan biaya yang telah dikeluarkan untuk bisa sampai di sini. Kadang memang demi keindahan kita harus membayar dengan perjuangan yang hebat dan biaya yang telah dikeluarkan. Ini juga seperti halnya kebahagiaan. Bahagia itu memang mahal. Bukan mahal dari segi materi saja, tapi mahal dalam bentuk perjuangannya juga. Banyak orang yang mengorbankan segalanya demi kebahagiaan. Kita traveling, bekerja, hura-hura pada dasarnya demi kebahagiaan. Tapi kadang orang-orang lupa bahwa kebahagiaan itu bisa dilakukan dengan sederhana, dengan cara bersyukur. Bersyukur atas apa yang kamu punya, atas apa yang kamu dapat, dan atas apa yang menimpamu. Niscaya kalau hidup selalu bersyukur, maka hidup akan terasa bahagia dan lebih baik. Jadi bahagia atau tidaknya hidupmu tergantung gimana kamu menjalaninya dan tingkat kebersyukuranmu. Makan bang, makan. Apaan? Oke, jadi sekarang gue lagi bersama ini anak-anak dari Bojonggede. Lagi masak apa nih? Kangkung. Anjir. Emang bisa masak kangkung bang? Ngasal. Mantap dah. Tapi airnya dikit aja. Oke bro, jadi sekarang tadi kita udah nikmatin pemandangan ya. Lumayan dah, cuacanya bagus banget ya. Cocok banget ya. Cuma rame sih.
Tapi padahal ini hari bukan hari weekend. Tapi ya karena masih suasana lebaran jadi ramai gitu. Kita tadi juga udah makan dan ya mungkin sekarang mau tidur lagi deh. Ntar bangun agak siangan baru cabut pulang. Benar gak? Ngomong dong. Woi tolol. Bro, jadi gua baru bangun tidur ini jam 11:30. Dan tadi ya mungkin ramai aja di Suara Hewan. Dan kita baru itu mau packing nih, mau cabut, dan teman-teman yang lain tuh yang barangnya itu mereka udah pada cabut. Jadi ya kita nyantai dulu lah packing, terus habis itu mungkin foto-foto lagi kalau perlu, terus kita cabut lagi. Oke lah, mantap. Seberes puas menikmati keindahan dan kenikmatan di puncak, kami pun lekas siap-siap untuk turun kembali ke kehidupan yang normal. Karena hidup itu bukan hanya tentang kenikmatan dan kebahagiaan saja. Hidup itu juga tak luput dari tanggung jawab dan kewajiban. Seperti halnya kata Marcus Aurelius, apakah kita dilahirkan buat semata-mata ngerasain kenikmatan? Apa kita gak punya tanggung jawab? Jadi kita boleh mengejar kenikmatan dan kebahagiaan, tapi kita juga gak boleh lupa atas apa tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai manusia. Oke, sekian videoku kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menghibur. Gua Ramak Murjaman. Salam Lestari.